Oke, what's up guys? Welcome back. Sorry ya untuk video part ketiga ini memang agak delay untuk proses uploadnya karena memang gue lagi sibuk. Dan ya, jadi di video part ketiga ini yang akan gue bahas yaitu di bagian color grading sama compositing. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke tutorialnya. So ya, let's get started. Oke, sebelum masuk ke tahap compositing, jadi di antara kalian ada yang nanya, "Bang, gimana cara buat animasi apinya?" Jadi, di sini gua pakai video footage dari internet. Lalu gua tempelin video ini ke objek plan. Seperti biasa, kasih material. Nah, untuk settingan shadingnya, kalian tambahkan image texture ya. Terus pilih video footage apinya. Di sini untuk jumlah dari frame-nya itu sesuaikan sama timeline kalian ya. Dan di sini gua 100, maka gua tinggal sesuaikan 100. Dan untuk start frame-nya kalian tinggal atur ya, bebas terserah mau di frame keberapa untuk awalan dari video footage-nya. Jangan lupa untuk di UV unwrap ya buat menyesuaikan posisi dari apinya itu. Dan kemudian kita ganti untuk principal shader-nya menggunakan emission shader. Oke, kita lihat untuk rendering previewnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini ya. Terlihat background dari video footage-nya yang warna hitam. Nah, gimana caranya agar objek ini terlihat transparan? Cukup simpel. Pertama, kalian tambahkan node transparan ya. Lalu mix keduanya menggunakan mix shader. Nah, untuk mengatur maskingnya, kita pakai menggunakan node color RAM. Terus sambungkan ke input fog mix shader. Kemudian tinggal atur untuk settingan maskingnya. Oke. Berikutnya kita langsung ke tahap rendering. Nah, sebelum merender, di sini untuk setup scene-nya, pastikan centang dulu di bagian layer mist pass. Ini fungsinya untuk menghasilkan efek kayak volumetric lah, kayak kabut gitu kan. Jadi kita butuh centang mist pass ya sebelum merender, sama emission. And then tinggal tekan render. Kurang lebih seperti ini hasil dari renderingnya ya. Masih terlihat boring banget gitu kan. Oke, sekarang kita pergi ke tab compositing. Nah, pastikan centang dulu di bagian ini nih, use node ya. Bisa kita lihat di sini ada render layer ya, ada image, terus alpha channel, depth, mist pass ya yang tadi kita centang. Terus ada emit atau emission. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu node blur ya, node blur atau apalah namanya. Terus ganti jadi pass Gaussian. Sambungkan dari output emit ke input node blur. Untuk X dan Y, di sini gua kasih angka 10. Lalu gua duplikat untuk node blurnya. Terus gua ganti angka X dan Y menjadi sekitaran 25 sampai 30 lah. Lalu mix keduanya menggunakan mix shader. Dan ubah untuk settingan blending mode-nya ke add. Maka kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi maksudnya di sini gua mau bikin efek kayak glow ya dari objek apinya. Nah, terus ini masih belum selesai ya.
Jadi gue duplikat lagi untuk node blurnya. Terus gue ubah untuk nilai X dan Y menjadi 3 ya. Kemudian mix keduanya menggunakan mix shader. Karena kita udah punya, jadi gak perlu add lagi. Tinggal duplikat aja, terus sambungin keduanya. And then duplikat lagi untuk node mix shader ya. Kali ini untuk input image yang pertama, kita pakai emission dari render layer. Terakhir kita mix render layernya sama efek api yang tadi kita buat. Dan hasilnya seperti ini. Next kita bikin efek kayak volumetric atau atmosphere gitu kan. Ya lewat mispas ya. Nah pertama kita tambahkan node color RAM. Ubah settingannya menjadi B spline ya. Dan warnanya kita pilih menjadi warna semacam atmosfer gitu, langit kayak biru cerah gitu kan. Nah untuk warna yang di sebelah kiri kita biarkan menjadi hitam. Kemudian tinggal atur ya sesuai kalian mau seperti apa posisi dari atmosfernya, mau jauh kah atau dekat kah ya terserah. Terus kemudian mix ya menggunakan mix shader lagi. Nah, tapi di sini untuk blending mode-nya kalian pilih screen. Karena kalau add hasilnya sama sih. Oh ya, berarti sama ya, mau add mau screen terserah. Oke, lalu gua tambahkan node glare ya. Terus ubah dari streak ke fog glow. Terus untuk threshold-nya, threshold ya gue kasih angka 0,3 dan size-nya adalah 6. Oke, apakah udah beres? Ya tergantung sih. Gue sih biasanya pakai node tambahan yaitu lens distort ya, lens distorsi. Jadi biar lebih terlihat kayak real di foto ya, fotografer ya ada lensanya. Shift A terus cari lens distort ya. Nah untuk settingannya kita checklist speed ya. Terus distortnya gua kasih minus 0,01 ya. Dan dispersionya 0,007. Yap. Nah untuk menambahkan hujan salju di sini gua pakai stock video footage ya dari YouTube animasi hujan salju ya. Terus gua tracking di After Effects. Nah, Bang, kenapa gak bikin di Blender aja? Sebenarnya gue udah pernah bikin, cuman ada beberapa kendala yang memang agak ribet ya. Dan karena gue juga orangnya memang gak pengen ribet, dan akhirnya gue bikin di After Effects. Caranya cukup simpel ya. Pertama, kalian tambahkan efek 3D camera tracker ya. Kemudian tunggu sampai selesai. Jika sudah, pilihlah salah satu tracking yang sesuai perspektifnya sama landscape pegunungan kalian. Kemudian klik kanan, pilih Create Solid and Camera. Lalu masukkan video footage animasi hujan saljunya dan pastikan centang 3D layernya. Nah setelah itu kita parent di bagian orientation sama posisi ya, position. Jangan lupa untuk ubah blending mode-nya ke screen ya, biar terlihat transparan. And then tinggal atur di bagian X, Y, dan Z ya, rotation. Perbesar maybe ya, scale. And yeah, as simple as that. Baik, untuk tahap terakhir yaitu color grading, di sini gua pakai software DaVinci Resolve. Sebenarnya gua gak punya skill khusus untuk di bagian color grading karena memang gua bukan ahlinya, jadi ya wajar lah. Tapi di sini gua punya tips untuk kalian dalam memadukan warna untuk color grading. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu tentang istilah color wheel atau senjata untuk memadukan warna. Kalian bisa kunjungi situs canva.com ya. Bisa dilihat
Di sana ada beberapa warna kombinasi ya, seperti warna komplementer, terus ada monokrom, analogus. Nah, di sini gua pakai warna komplementer ya, atau istilahnya perpaduan dua warna yang sangat kontras ya. Jadi warna ini letaknya berseberangan di color wheel. Warna yang gua pakai yaitu warna biru langit sama oranye. Kalian bisa terapkan warna ini di project kalian, dan di sini untuk warna biru langit udah jelas ya, gue pilih seleksi warna langit sama objek gunungnya. Dan untuk warna oranye di sini gue seleksi di bagian objek balonnya. Lalu kemudian tinggal atur untuk shadownya, midtones-nya, highlight-nya, sampai kira-kira menurut kalian udah pas nih, udah cocok banget gitu ya, udah cucok. Kalau misal udah beres, ya kalian tinggal klik render. Dan hasilnya seperti ini. Oke, nah jadi itulah proses pembuatan landscape pegunungan ya di software Blender versi gua pribadi. Dan ini gua pure bikin di software Blender, kecuali pas di bagian animasi hujan salju yang gua bikin di software After Effects, karena ya buat mengefisiensi waktu. Nah, bagi kalian yang belum paham, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar ya, dan gue akan jawab satu persatu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat gue sampaikan di video tutorial kali ini. Jika kalian suka, bisa klik tombol like, dan jangan lupa untuk share and subscribe channel Raw Pictures. Kalau perlu, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video updatean terbaru yang akan gue upload. Dan insya Allah untuk kedepannya gue akan rajin rutin upload ya, sesuai request dari kalian ya, tentang tutorial Blender ya khususnya. Dan ya, see you next time, bye.